Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiga Bastian dari kelas manajemen 19I dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kerja praktek di Perum Peruri Karawang. Judul yang saya ambil adalah Manajemen Penilaian Kerja Karyawan Bagian Cetak pada Perum Peruri. Perum Peruri merupakan BUMN yang bergerak di bidang dokumen security negara. Selain mencetak uang rupiah, Perum Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara seperti paspor, pita cukai, materai, dan lain-lain. Alasan saya memilih judul tentang penilaian kinerja karena penilaian kinerja individu sangat penting dan berpengaruh terhadap bonus atau insentif yang akan didapatkan oleh semua karyawan. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang beralamatkan kantor pusat yaitu di Jalan Palatehan nomor 4, Blok 5, Kebayoran Baru, Jakarta. Sedangkan kawasan produksi bertempat di Desa Parung Mulia, Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Sejarah perusahaan. Peruri adalah badan usaha milik negara yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. Hasil peleburan atau merger antara perusahaan negara Artayasa dengan perusahaan negara Percetakan Kebayoran. Di dalam perjalanannya, pemerintah telah mengubah peraturan pemerintah yang mengatur tentang Peruri dengan beberapa kali perubahan hingga yang paling terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Mulanya, kawasan Peruri bertempat di Jalan Palatehan dan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun pada tahun 1991, guna mewujudkan cita-citanya menjadi perusahaan percetakan security terintegrasi terbesar di dunia, Peruri memindahkan area produksinya ke lahan seluas 202 hektar yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Sekarang, seluruh proses produksi percetakan uang dan dokumen security lainnya dikerjakan di kawasan produksi Karawang. Tinjauan pustaka. Menurut Firmansyah tahun 2018 halaman 4, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2017 halaman 10, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Widodo Suparno Eko tahun 2015 halaman 135 mendefinisikan bahwa penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu evaluasi terhadap tingkat kinerja seseorang dibandingkan dengan standar kinerja yang sudah ditentukan, guna bahan pertimbangan dalam menentukan promosi, kompensasi, dan perlunya pelatihan atau pengembangan maupun untuk pemberhentian. Tujuan dan metode. Tujuan umum yaitu menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di perusahaan profesional yang bergerak di bidang percetakan dan digital security, berintegritas kelas dunia, atau bisa disebut juga bidang jasa serta melatih mahasiswa di lapangan yang tercakup di proses kuliah. Sedangkan tujuan khusus yaitu 1. Membangun mahasiswa yang siap menghadapi dan menganalisis masalah yang ada di dunia usaha atau kerja. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang real di dalam dunia kerja atau usaha. Yang ketiga, melatih mental mahasiswa agar siap menghadapi segala suasana yang ada di dunia kerja atau usaha. Sedangkan metode, mahasiswa menggunakan metode laporan yaitu deskriptif, library research, dan yang terkait dengan kegiatan kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktek. Adapun tugas-tugas yang diberikan dari pihak
perusahaan untuk anak kerja praktek, yaitu yang pertama melakukan input data hasil produksi harian untuk diupload pada sistem, melakukan cek ketersediaan alat tulis kantor dan perlengkapan ketiga, melakukan pengamatan terhadap proses produksi untuk pembuatan formula penilaian kinerja individu. Yang keempat yaitu mengikuti rapat departemen yang berhubungan dengan produksi individu. Itu tugas-tugas yang diberikan oleh kepala unit untuk melatih karyawan prakteknya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktek. Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktek di Perum Peruri Karawang, tepatnya di bagian seksi cetak dan sortir uang logam yang bertugas membantu administrasi produksi. Untuk pelaksanaannya dimulai dari 19 Januari 2022 sampai 19 Maret tahun 2022. Dengan waktu jam kerja Senin sampai Jumat pukul 07.45 sampai dengan jam 4 sore. Dengan tugas utama yaitu input hasil produksi harian pegawai untuk diinput pada sistem guna untuk melakukan penilaian kinerja individu karyawan. Dan tugas pendukungnya ada dua, yaitu membantu pengecekan ketersediaan barang pendukung dan mengikuti rapat departemen yang berkaitan dengan produksi. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam melakukan praktek kerja, yaitu selama melakukan kegiatan kerja praktek, penulis menemukan kekurangan dalam sistem penilaian yang diterapkan dalam bidang tersebut. Dan penulis mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah, yaitu dengan cara melakukan pembuatan perhitungan ulang untuk menghasilkan nilai akhir yang bulat dan cara berikut, yaitu yang pertama, penulis menentukan hasil produksi per hari dari setiap mesin atau target harian mesin dan dijumlahkan keseluruhan. Dan yang kedua, penulis membagi target pesanan yang diberikan kepada seksi dari pihak departemen. Yang ketiga, setelah mendapatkan target bulanan, lalu penulis mengubah target bulanan dan membaginya ke target setiap mesin agar tercapai target bulanan. Dari sini penulis dapat menilai hasil produktivitas karyawan. Dan yang keempat, untuk mengetahui nilai akhir kinerja karyawan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai presentasi bulanan masing-masing karyawan lalu dibagi total bulan dan ketemu hasil akhir. Di situ penulis dapat melihat nilai hasil akhir. Dan berikut ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, menurut penulis, berdasarkan kegiatan kerja praktik yang dilakukan penulis di Perum Peruri, kerja praktik menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis. Di sini, penulis mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana cara menilai kinerja individu karyawan. Penilaian kinerja individu karyawan sangatlah sensitif bagi para pekerja karena menyangkut ke depannya mengenai besaran bonus, insentif, reward, dan kenaikan pangkat. Maka dari itu, untuk melakukan penilaian kinerja individu harus sangat hati-hati dan teliti dalam proses sebuah nilai. Saran. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, penulis menyimpulkan dibutuhkannya soft skill dan hard skill. Soft skill dibutuhkan untuk menjadi sumber daya dan kompeten yang nantinya adalah kepemimpinan, pemecahan masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir kritis, kerjasama tim, kemampuan analisa, dan percaya diri. Sedangkan untuk hard skill yang perlu dimiliki adalah mampu dalam melakukan pekerjaan sesuai dalam bidang keilmuannya. Berikut adalah foto kegiatan atau lampiran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Berikut tadi adalah hasil presentasi selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Perum Peruri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.